Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menghadiri pembukaan Festival Pawai Pasca Kemit di Bundaran PU Kota Kupang. Dalam momen ini, Wapres menekankan pesan toleransi dan semangat perdamaian bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Suasana hangat dan penuh makna mewarnai kedatangan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka di Nusa Tenggara Timur Senin pagi. Kunjungan kerja ini menjadi istimewa saat Wakil Presiden disambut dengan tradisi lisan khas Timor, Natoni, oleh para Atonis, sebuah simbol penghormatan sekaligus doa bagi pemimpin bangsa. Republik Indonesia moko suki mamhone otoro matok tokom tatat kam fodo momam kamlet komne mesan fodo momam mamblet komne romot peninoka usia titus alekot apa tamne. Kehadiran Wakil Presiden di Kota Kupang dalam rangka mengikuti Pawai Pasca sekaligus menegaskan pesan kuat tentang pentingnya merawat toleransi dan persatuan di tengah keberagaman Indonesia. Itu sebagai bangsa yang majemuk dan berbineka, kita perlu benar-benar menjaga persatuan, perdamaian, dan nilai toleransi. Jangan jadikan perbedaan sebagai pemecah belah. Jangan mudah terprovokasi, jangan mudah percaya kabar bohong. Jika ada bibit kesalahpahaman, segera dimediasi. Momen kunjungan ini tak sekadar seremonial, namun menjadi peneguhan bahwa nilai toleransi dan kebersamaan terus hidup di bumi Floba Mora tercinta. Dari Kupang, Tim Liputan Timor TV melaporkan. Biarlah api dari obor perdamaian tidak hanya Dalam suasana penuh sukacita, Jemaat Polikarpus Atambua menyambut Hari Raya Paskah tahun 2026 dengan menggelar pawai obor keliling kota Atambua. Kegiatan ini diikuti jemaat dari setiap rayon sebagai bentuk perayaan iman atas kebangkitan Kristus. Setelah itu diikuti dengan mobil sound system. Pawai obor Paskah yang digelar Jemaat Polikarpus Atambua berlangsung meriah dan penuh antusias. Sejak malam hari, ratusan jemaat dari tiap rayon berkumpul untuk mengikuti arak-arakan obor yang menempuh rute mengelilingi kota Atambua. Kegiatan ini menjadi bagian dari perayaan Paskah tahun 2026 yang dimaknai dalam semangat kebersamaan, sukacita, dan penghayatan iman. Cahaya obor yang dibawa sepanjang perjalanan menjadi simbol terang kebangkitan Kristus yang membawa harapan baru bagi umat. Perayaan ini juga menjadi momentum bagi jemaat untuk menyatakan iman secara bersama-sama di tengah kehidupan bermasyarakat. Tidak sekadar menjadi seremonial atau ajang kebersamaan, pawai obor ini dimaknai sebagai ungkapan syukur atas kemenangan Kristus yang bangkit dari kematian. Tahun ini perayaan Paskah dihayati di bawah tema Kristus Bangkit Memperbaharui Kemanusiaan Kita. Tema ini mengajak umat untuk tidak hanya merayakan Paskah sebagai peristiwa iman, tetapi juga menjadikannya sebagai dorongan untuk memperbaharui kehidupan, mempererat persaudaraan, dan menghadirkan kasih di tengah sesama. Antusiasme jemaat terlihat sejak persiapan hingga pelaksanaan kegiatan. Keterlibatan jemaat dari setiap rayon menunjukkan kuatnya semangat persatuan dalam merayakan Paskah tahun ini. Kami Gereja Polikarpus Atambua dalam persiapan untuk perayaan Paskah tahun ini, dari sekian tahun yang kami lewati, tahun ini menjadi tahun yang penuh dengan kebahagiaan karena kami memaknainya dalam sebuah jalan bersama untuk memeriahkan kemenangan Paskah dengan kegiatan pawai obor Paskah. Dalam kerjasama yang baik antara Majelis Jemaat dan juga Panitia Hari Raya Gerejawi, kami melaksanakan kegiatan ini dan sangat antusias sekali respon dari segenap Jemaat Polikarpus ketika pengumuman disampaikan melalui warta jemaat maupun juga penyebaran flyer-flyer tentang kegiatan ini, sehingga
respon jemaat begitu luar biasa dan kami menyambut baik respon dari jemaat untuk melaksanakan kegiatan ini. Melalui pawai obor ini, Jemaat Polikarpus Atambua ingin menegaskan bahwa makna Paskah bukan hanya dikenang dalam ibadah, tetapi juga dihidupi dalam kebersamaan, pengharapan, dan semangat untuk menjadi terang bagi lingkungan sekitar. Pawai obor keliling kota Atambua ini pun menjadi wujud nyata sukacita Paskah bagi Jemaat Polikarpus Atambua. Dengan semangat kebangkitan Kristus, umat diajak untuk terus membawa terang, damai, dan pembaharuan dalam kehidupan sehari-hari. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Ribuan umat Kristen yang tergabung dalam gabungan Majelis Injili di Timor atau GMIT seluruh klasis Belu menggelar Pawai Paskah Agung tahun 2026 dengan meriah. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Ketua Majelis GMIT klasis Belu di pelataran perizinan lapangan umum Atambua pada Jumat 10 April 2026. Ribuan umat Kristen yang tergabung dalam gabungan Majelis Injili di Timor atau GMIT seluruh klasis Belu menggelar Pawai Paskah Agung tahun 2026 dengan tema Hope Never Dies. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh jemaat dari berbagai wilayah di Kabupaten Belu yang berkumpul untuk menyatakan sukacita atas kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dalam pawai kali ini, setiap gereja peserta menampilkan atraksi drama kisah kehidupan Yesus Kristus secara berkelanjutan, mulai dari scene kelahiran di kandang, kegiatan pelayanan, kisah sengsara hingga momen kebangkitan yang mengangkat segala dosa manusia. Para peserta menggunakan kostum khusus dan mengambil lokasi di sepanjang rute yang dilalui, sehingga masyarakat yang berada di sepanjang jalan dapat menyaksikan secara langsung cerita Alkitab tersebut. Kalau Pawai Paskah kali ini, yang pertama tentu kita memperingati kebangkitan Yesus Kristus, kemudian kita menjalankan program pelayanan Pemuda Gemit Klasis Belu, karena ini merupakan salah satu program pelayanan Pemuda Gemit Klasis Belu. Dan kemudian Pawai Paskah tahun ini dikemas dengan cara yang berbeda. Kita melibatkan teman-teman dari denominasi, dari OMK, dan juga Yayasan Pendidikan Kristen dan organisasi kepemudaan, sehingga salah satu tujuannya adalah membangun relasi antar umat beragama di lingkup Klasis Belu. Kalau gereja yang terlibat ada 10 gereja dari GMIT Klasis Belu, kemudian ada GPDI Salom, ada GBI Cabang Atambua, BSDA Cabang Atambua, dan ada organisasi kepemudaan. Keberhasilan penyelenggaraan pawai besar ini tentu tidak lepas dari persiapan matang yang dilakukan jauh hari. Seluruh elemen jemaat mulai dari anak-anak, pemuda hingga orang tua bersinergi menghabiskan tenaga dan pikiran agar kegiatan berjalan lancar dan berkesan. Karena itu panitia dibentuk di pertengahan Februari, diperhadapkan dan mulai bekerja itu dari akhir Februari sampai hari ini. Mereka mempersiapkan mulai dengan konsolidasi dengan jemaat-jemaat yang ada di Gereja Majelis Injili di Timor, tapi juga dengan denominasi-denominasi gereja Kristen yang lain, bahkan ada OMK yang diundang juga untuk koordinasi itu. Dan mereka mempersiapkan dengan baik, mereka buat skrip untuk pementasan fragmen seperti yang kita saksikan hari ini, dan mereka mempersiapkan kendaraan hias, mendampingi gereja-gereja untuk mempersiapkan kendaraan hias untuk ditampilkan pada hari ini. Jadi teman-teman bekerja kurang lebih 2-3 bulan untuk mempersiapkan kegiatan hari ini. Suasana sukacita sangat terasa di sepanjang perjalanan. Ribuan peserta dengan semangat meneriaki pujian dan puji-pujian. Pawai ini juga menjadi bentuk kesatuan dan kepaduan umat Protestan di wilayah perbatasan. Dengan adanya Pawai Paskah ini diharapkan nilai iman dan kasih yang diamalkan oleh Yesus Kristus dapat menjadi contoh dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Wakil Presiden Gibran soroti Nusa Tenggara Timur sebagai magnet baru daerah wisata rohani Indonesia. Informasinya usai jeda.